Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 11, selamat datang di video pembelajaran pertemuan ke-5 semester 2. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah menyelesaikan segala kewajibannya dengan sangat baik dan bertanggung jawab. Asik. Oke, sebelum mulai pembelajaran, silahkan kalian berdoa. Kalau mau subscribe boleh, asik. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Oh my god. Oke, kita lanjutkan ke menghitung limit fungsi aljabar ya teman-teman. Nah, menghitung limit fungsi aljabar ini yang minggu lalu udah saya bahas itu yang berkaitan dengan yang pertama bentuknya adalah saya ganti spidol ya. Yang pertama bentuk limit x mendekati a untuk fungsi fx di mana a-nya tidak sama dengan 0 dan si fx-nya itu berbentuk pecahan atau rasional. Oke, yang kayak gini ya, udah kan? Nah, terus bentuk kedua yang udah kita bahas minggu lalu itu limitnya adalah bentuk limit x mendekati 0 untuk fungsi fx. Ini untuk fungsi fx ya. Kita coba aja. Nih, misalnya nih contohnya saya punya lagi nih. Tentukan nilai limit dari yang a, fx-nya adalah sorry. Tentukan nilai limit dari limit h mendekati 0 untuk fx tambah h dikurang fx per h ya. Terus dimana fx-nya yang pertama adalah x kuadrat tambah 3x, yang kedua fx-nya 1 per x dimana x tidak sama dengan 0, yang ketiga fx-nya adalah akar x dimana x lebih besar sama dengan 0. Oke, ini ya, kita akan bahas contoh soal ini. Oke, untuk contoh soal tentukan nilai limit dari limit h mendekati 0 untuk fungsi fx tambah h dikurang fx per h. Untuk fx yang a ini kalian kerjakan ya. Yang c juga kalian kerjakan sendiri. Saya akan bahas yang b. Oke, yuk langsung aja kita bahas yang b. Ya, jadi nomor satu itu ada dua ya, A dan C. Oke, kita bahas yang B dulu nih. Kan yang B itu berarti kita disuruh menentukan limit H mendekati 0 untuk fungsi fx-nya 1 per x. Nah, kan biasanya kita uji limit dulu ya. Kita langsung substitusikan aja ke limit yang ini. Berarti kan limit H mendekati 0 fx tambah h dikurang fx per h gitu kan. Nah, kita ubah yang diketahui kan fx, sedangkan ini adalah fx tambah h. Bedanya di mana? Bedanya adalah ini x, yang ini x plus h. Artinya yang tadinya huruf x berubah jadi x plus h gitu ya. Bedanya ini x plus h.
Artinya yang tadinya huruf X berubah jadi X tambah H. Oke, limitnya belum kita ganti ya. Makanya limitnya kita terus ulang. Limit H mendekati 0, Fx tambah H. Fx-nya adalah 1 per X. Ya, berarti Fx plus H-nya adalah 1 per X tambah H. Loh, kenapa? Iya, tadi kan saya udah bilang yang awalnya X berubah jadi X tambah H. Berarti ini satunya tetap 1. X tambah H, berarti X-nya berubah jadi X tambah H. Gitu, setiap ada huruf X berubah jadi X tambah H. Oke, terus dikurang Fx. Sama kan? Berarti tetap 1 per X per H. Oke, kita coba uji ya. Kita langsung substitusikan nih. Substitusikan si H-nya. Substitusikan H sama dengan 0. Cobain. Berarti 1 per X tambah 0 dikurang 1 per X per H-nya 0. 1 per X tambah 0 berarti 1 per X dikurang 1 per X. Ya kan? Per 0. Gak boleh ya, kan penyebutnya gak boleh 0. Udah kita bahas di minggu lalu. Oke, artinya dia gak bisa disubstitusikan langsung, dia gak bisa. Berarti ada cara lain. Oke, kita tulis lagi yang ini. Maka limit X limit H mendekati 0 untuk 1 per X tambah H dikurang 1 per X H. Ya, kita nggak bisa pakai cara langsung yang disubstitusikan hanya. Berarti ada cara lain nih. Nah, kita kurangin dulu yang atas ya. Limitnya belum diganti, jadi tetap ditulis. Limit H mendekati 0. Kita kurangin yang atas. Nih, kita kerjakan dulu yang ini ya. Saya kerjakan di sebelah sini. Oke, 1 per X tambah H, 1 per X tambah H dikurang 1 per H. Nah, H yang bawah ini kan gak diapa-apain ya. Tulis aja dulu H, gitu. Nah, ini kan kita kerjakan. Ini X tambah H, yang ini H. Yang ini X aja, astagfirullahaladzim. Oke, berarti kalau kayak gini kita samakan penyebut ya. Penyebutnya jadi X sama X tambah H, kan biar gampang dikali aja lah ya, gitu kan. Artinya yang atas dikali yang bawah ini berarti X dikurang ini kali ini, berarti X tambah H, gitu. Sehingga ini kita kali pelan, ini kan kita buka kan kurungnya, X dikurang X dikurang H per X dikali X tambah H, gitu. Nah, X dikurang X habis ya, sisanya yang ini. Berarti sisanya adalah negatif H per X tambah H. Tuh, kita tulis deh di sini atasnya. Jadi negatif H per X tambah H, gitu ya. Ini terus ke sini. Nah, kalau udah, sekarang kita salto. Limit. Loh, kenapa Bu? Hanya langsung diganti. Kau udah diubah bentuknya lah. Kalau misalkan hanya kita ganti 0, nanti penyebutnya tetap 0. Gak boleh, kita harus hilangin dulu penyebutnya. Kita harus hilangkan si pembuat 0-nya. Ya, hilangkan si pembuat 0. Hilangkan pembuat 0. Yang mana pembuat 0-nya? Ya, yang ini. Oke, berarti limit H mendekati 0. Jadi saya tulis gini ya, negatif H X tambah H
dikali 1 per H. Loh, 1 per H dari mana? Ini kalau nggak ditulis kan penyebutnya 1 ya. Tadinya pembagian jadi perkalian di salto. Yang tadinya H per 1 jadi 1 per H. Gitu. Ini H dicoret aja. Oke, berarti jadinya limit H mendekati 0. Sisanya adalah min 1 X tambah H. X tambah H. Oke, kita masukin aja ya, H-nya sama dengan 0, berarti limitnya udah nggak perlu ditulis lagi. Per negatif 1 X. X-nya nggak diganti karena nggak tahu nilainya. X ditambah 0. Gitu kan. Per negatif 1. X tambah 0 kan X ya, berarti X dikali X. X dikali X jadinya X kuadrat. Ini jawabannya. Gitu ya, substitusikan dulu, terus ubah bentuk lain, hilangkan si pembuat 0. Oke, untuk yang A dan C, jangan lupa, itu soal pertama di latihan yang harus kalian selesaikan. Oke, selanjutnya kita ke bentuk lain yuk. Oke, bentuk lain yang akan kita bahas, bentuk limitnya, berarti yang ketiga ya. Itu ada bentuk limit X mendekati tak hingga untuk fx ya. Jadi di sini itu tak hingga. Oke, kita langsung ke contoh soal aja ya. Contoh soal yang pertama, tentukan nilai dari yang A, ini contoh. Dari yang A, limit X mendekati tak hingga untuk 3x kuadrat dikurang X ditambah 7 per 2x pangkat 3 dikurang 4x dikurang 6. Itu ya, ini yang A. Yuk kita bahas yuk. Oke, untuk ini berarti penyelesaiannya Oke, sebelum kita penyelesaian ini, tugas kedua kalian di pertemuan ini adalah mencari ketentuan dari nilai tak hingga. Misalnya nih ya. Misalnya 1 per tak hingga itu hasilnya berapa? Tak hingga per tak hingga itu hasilnya berapa? Terus 0 per tak hingga hasilnya berapa? Min tak hingga per tak hingga hasilnya berapa? Tak hingga per 1 hasilnya berapa? Kayak gitu-gitu ya, ada ketentuannya. Itu yang kedua. Oke, kita langsung lanjut bahas ini aja. Nah, kita pertama tuh kayak nggak usah diuji limit lah ya, karena ini biasanya tuh bakalan gagal gitu ya. Kita langsung ke pengerjaannya aja ya kalau gitu. Atau ini langsung dimasukin juga nggak apa-apa, diganti tak hingga gitu, nanti hasilnya bakalan tak hingga kok, cobain aja. Nah, kita langsung ke penyelesaian ya. Biasanya kalau soal limitnya tak hingga seperti ini, terus bentuknya tuh kayak gini nih, rasional ya atau pecahan, terus x yang mendekati tak hingga, ini cara penyelesaiannya adalah kita bagi dengan pangkat tertinggi. Yang ini begini dan ininya seperti ini gitu ya. Bagi dengan pangkat tertinggi.
gitu. Kita praktekin aja yuk langsung. Oke, kita tulis ulang ya. Soalnya adalah limit X mendekati tak hingga untuk 3x kuadrat dikurang X ditambah 7. 2x pangkat 3 dikurang 4x dikurang 6. Gitu kan ya. Nah, kita bagi pangkat tertinggi nih. Ada pangkat 2 sama pangkat 3. Berarti pangkat tertingginya adalah pangkat 3. Sehingga kita bagi yang atas dengan pangkat 3, yang bawah juga dengan pangkat 3. Gimana maksudnya? Oke, kita langsung praktek. Limitnya tetap ditulis karena x-nya belum diganti. Yang atas dulu ya. Saya bedain deh tulisannya. Ini kan ada 3x pangkat 2 kita bagi dengan x pangkat 3, kan pangkat tertingginya 3, dikurang x kita bagi dengan pangkat tertinggi juga x pangkat 3, plus 7 juga kita bagi dengan pangkat tertinggi yaitu x pangkat 3, gitu ya. Yang bawah sama 2x pangkat 3 kita bagi dengan x pangkat 3, kan pangkat tertingginya x pangkat 3. Pokoknya semuanya tuh dibagi dengan x pangkat 3 atau dibagi dengan yang pangkat tertinggi. Misalnya ada x pangkat 4 ya berarti x pangkat 4 gitu. Nah, udah seperti ini kita bagi sekarang. Tulis lagi limitnya karena si x nya belum diubah ya, jangan sampai lupa. Limit x mendekati tak hingga. Ini kan x kuadrat 3x kuadrat dibagi x pangkat 3, berarti ini nih, saya nulisnya gimana ya, untuk ngingetin aja sih. Yang ini kalau misalnya kita jabarkan jadinya 3x pangkat 2 berarti kan x dikali x per x pangkat 3, berarti x ada 3 kan, x dikali x dibagi ya, coret, berarti sisanya 3 per x gitu ya. Udah, ini di eksponensial udah kok, kalian udah belajar sebenarnya. Oke, jadi ini hasilnya adalah 3 per x ya, dikurang ini berarti hasilnya adalah 1 per x pangkat 2 ditambah 7 per x pangkat 3 gitu ya. Bener gak? Iya. Nah, yang bawah 2x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 berarti 2 dikurang 4 per x pangkat 2 dikurang 6 per x pangkat 3. Oke, gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, kalau udah kayak gini kalian bisa langsung ubah nih. Masukin nilai limitnya, masukin. Nilai x-nya sorry. Jadi limitnya udah hilang. Jadi hasilnya 3 per tak hingga. Pakai ini ya, 3 per tak hingga dikurang 1 per tak hingga kuadrat ditambah 7 per tak hingga pangkat 3 gitu. Terus per 2 dikurang 4 per tak hingga kuadrat dikurang 6 per tak hingga pangkat 3 sama dengan nih 3 per tak hingga hasilnya adalah 0 dikurang 1 per tak hingga kuadrat itu hasilnya 0 ditambah 7 per tak hingga itu hasilnya 0. Berarti per 2 tetap 2 ya, 2 ini hasilnya adalah 0, ini hasilnya adalah 0, jadi 0 per 2. Loh, emang 0 per 2 boleh bu? Ya, kalau atasnya 0 ya nggak masalah ya, asal jangan bawahnya yang 0 gitu. 0 per 2 hasilnya adalah 0, karena semua bilangan yang dibagi 0 hasilnya adalah 0, semua bilangan yang dikali 0 hasilnya adalah 0. Jadi ini jawabannya. Oke, gampang kan? Nah, selain ini saya juga ada cara yang nge-cheat nih teman-teman. Ini kayak lebih mudah sih, tapi kalian harus paham yang konsep dasarnya seperti ini. Oke, mari kita cheat aja kalau gitu di sini ya. Oke, ini adalah cara yang nge-cheat. Ketara nggak sih tulisannya? Oke.
Nah, ini berlaku jika bentuknya adalah limit X mendekati ta hingga AX pangkat M ditambah BX pangkat M dikurang 1 ditambah titik-titik ditambah C per PX pangkat N ditambah QX pangkat N dikurang 1 ditambah titik-titik ditambah R. Hasilnya adalah L. Apa sih, nggak ngerti? Oke. Nah, lihat. Ini bentuknya harus limit X mendekati ta hingga. Soal yang kita punya adalah limit X mendekati ta hingga. Oke, udah sama sampai sini. Kita lihat bentuknya. Apakah bentuknya pangkat-pangkatan seperti ini? Oke, kita lihat. Yang pertama adalah AX pangkat M. Kita punya A-nya 3, X-nya X, M-nya adalah 2. Selanjutnya ada BX M-1. Kalau M-nya 2, berarti di sini harus 1. Kenapa? Karena 2 dikurang 1 adalah 1. Kita punya X-nya pangkat 1. Oke, sama. Dan di sini ada C konstanta yaitu 7. Sama ya. Per PX pangkat N ditambah QX N-1 plus R. Oke. PX pangkat N. Kita punya P-nya 2, X-nya X, N-nya 3. Ya. Terus di sini ada N dikurang 1. Lah, tapi ini bukan 2, Bu. Oke, dia bukan 2. Tapi dia di sini sebenarnya punya pangkat 2, tapi koefisiennya adalah 0. Kenapa? Karena kalau 0 X pangkat 2 hasilnya adalah 0. Kalau 0 nggak perlu ditulis. Ya, pokoknya bentuknya seperti ini. Simpelnya bentuknya ada pangkatnya dan ada pecahannya gitu. Ya, simpelnya bentuknya ada pangkatnya dan ada pecahannya. Nah, sehingga kalau dia punya bentuk yang seperti ini nih, dia cara pengerjaannya gampang banget. Jika si M-nya lebih besar dari N, maka si L-nya atau nilai limitnya adalah ta hingga atau negatif ta hingga. Gitu. Jika M-nya sama dengan N, maka nilai limitnya adalah Q per P. Jika M-nya kurang dari N, maka nilai limitnya adalah 0. Ya, ini, gini doang. Kita cobain ke soal yang kita punya. Ya, soal yang kita punya, nih soal ini. Kan di sini kita harus tahu nih M sama N-nya doang kan? Ya, kita cek dulu M-nya. M itu adalah pangkat si pembilang. Oh, ini pangkatnya 2 nih, M-nya. Berarti M-nya 2. N adalah pangkat penyebut. Oh, ini N-nya 3. Oh, berarti M kecil dari N. Berarti M lebih kecil dari N. Oh, M lebih kecil dari N karena 2 lebih kecil dari 3. Maka hasilnya adalah 0. Sama kan? Gitu. Luar biasa kan? Luar biasa. Oke. Itu contoh soal yang pertama untuk si limit X mendekati ta hingga ya. Saya mau contohin lagi untuk limit X mendekati ta hingga juga. Misalnya saya punya bentuknya bentuk ya. Soalnya itu B ya. Berarti B limit X mendekati ta hingga untuk ini deh 4x akar 4x kuadrat ditambah x dikurang 1 dikurang lagi akar 4x kuadrat dikurang 7x ditambah 3. Kalian nulisnya kayak gini ya, yang jelas akarnya sampai mana, dikurangnya ikut akar apa enggak, kayak gitu-gitu. Nah,
ini sama nih, limit X mendekati tak hingga, tapi dia bukan rasional, dia adalah irasional, bentuk akar. Ya, sama seperti minggu lalu, kalau bentuknya akar berarti harus diapain? Harus dirasionalkan. Harus dirasionalisasi ya namanya, rasionalisasi. Gitu. Ya, kita langsung aja, nggak usah pakai uji limit. Langsung aja kita ke rasionalisasinya. Oke, rasionalisasi. Sorry, ini spidol yang orangnya habis. Buang dulu. Oke, kita ke rasionalisasi ya. Caranya gimana tuh? Oke. Rasional aja yang ini kan, dia kan nggak ada penyebut, nggak ada pembilang kan. Langsung aja di rasional, berarti kita kalikan sekawan. Limitnya tetap ditulis ya, karena limitnya belum diganti. Limitnya X ya belum diganti. X mendekati tak hingga. Untuk ini dulu tulis 4x kuadrat ditambah X dikurang 1 dikurang lagi akar 4x kuadrat dikurang 7x ditambah 3. Waduh, gak muat nih guys. Kayak apa? Ini kan sebenarnya dia kalau misalnya nggak ditulis kayak gini, ini kan sebenarnya kayak per satu gitu kan nggak ditulis ya. Kita rasionalkan, berarti kita kali sama dia juga. Aduh, saya nulisnya gimana nih, nggak muat, sempit. Kita kali ini ya, dikali ini atas bawah. Semoga muat. Nggak muat sih. Tunggu, ini saya tipekin dulu deh. Saya nulisnya kecil-kecil aja deh, biar muat. Oke, pakai pulpen aja ya nulisnya biar muat. Ini ada limit. Kelihatan gak sih guys? Boleh lah. Limit X mendekati tak hingga. Ya, fungsinya yang ini kita tulis ulang. Akar 4x kuadrat ditambah X dikurang 1. Akarnya sampai sini doang. Sorry, ini dihapus. Duh. Nah, dikurang akar 4x kuadrat dikurang 7x tambah 3. Sorry, akarnya kurang. Ini kan sebenarnya kalau misalnya dia nggak ditulis tuh kayak per satu kan sebenarnya, gitu kayak yang tadi saya bilang. Nah, kita kali, karena akarnya cuma ada yang ini, tulis aja, berarti sekawan ya. Ini kan tandanya minus, berarti yang kita tulis adalah plus, tapi yang di dalam akarnya tandanya tetap nggak berubah. Dikali akar 4x kuadrat ditambah X dikurang 1 ditambah akar, kelihatan gak sih? Kelihatan. Yang ini ya, kecil-kecil, sorry. Kalian jangan pelit kayak saya. 4x kuadrat dikurang 7x tambah 3. Aduh, maaf, jangan dicontoh. Terus lagi kayak gini. Pokoknya kalian nulisnya jangan pelit. Sumpah jangan pelit, jangan ditiru. Ini contoh tidak baik. Ditambah akar 4x kuadrat dikurang 7x tambah 3. Gitu ya. Sumpah jangan ditiru, nulisnya tuh yang rapi. Maaf banget ini mah. Udah nanggung, kertasnya nggak ada lagi. Ini kertas boleh nggak tahu dari mana. Oke, ini kertas laporan saya pakai. Oke, nah kalau udah kayak gini, limitnya kita tulis ulang ya. Limit X mendekati tak hingga. Nah, oke, ini kan kita kali pelangi ya. Berarti kita kali pelangi sehingga hasilnya, kita cita aja kalau ini kan ada min sama plus, berarti hasilnya bakalan min. Jadi kalau misalkan ini min plus terus bilangannya sama, hasilnya adalah
bilangan yang sama juga ya, tetapi tandanya min. Kenapa? Karena min lawan plus adalah min gitu. Jadi ini hasilnya akan menjadi, aduh sorry, ini per ya, gitu. Hasilnya akan menjadi akarnya berarti hilang ya, jadinya 4x kuadrat ditambah x dikurang 1 dikurang, ini ada min sama plus gitu, jadi hasilnya min 4x kuadrat dikurang 7x ditambah 3. Aduh ya Allah. Oke, nah kalau ini berlaku ya, kalau ini ya min plus, itu sebenarnya ada konsepnya tuh yang kayak gini teman-teman bisa lihat ya, ada di pelajaran SMP yang ada A min B dikali A plus B, itu nanti hasilnya apa gitu ya, ada, kalian bisa cari sendiri tesnya kayak gini. Nah yang ini kan semua bilangan dikali 1 adalah bilangan itu sendiri, kita tulis berarti masih dalam bentuk akar ya, akar 4x kuadrat ditambah x dikurang 1 ditambah akar 4x kuadrat dikurang 7x ditambah 3 gitu ya. Oke, nah kalau udah kayak gini langsung aja kita masukin ke Tahingga. Sorry, ini kita bisa kita lanjutin ya. Limit x mendekati Tahingga, kasih per 4x kuadrat dikurang 4x kuadrat, habis x dikurang min 7x, x dikurang min 7x, x dikurang min 7x, jadinya 8x, min 1 dikurang plus 3, min 1 dikurang plus 3, jadi min 1 min 3 min 4 gitu. Nah yang ini tetap nggak berubah kan, kita nggak apa-apain kan. Duh ya Allah, maaf banget ini ya Allah, kenapa jadi kayak gini tulisanku, astagfirullahaladzim. 4x kuadrat, sebel banget ketulisan jelek, maafin. Ditambah akar 4x kuadrat negatif 7x tambah 3 itu ya. Nah ini itu bedanya, kalau tadi kan kita bagi pangkat tertinggi sesuai dengan yang paling tingginya apa. Nah kalau ini kita bagi pembilang dengan pangkat tertinggi pembilang, penyebut dengan pangkat tertinggi penyebut ya. Oke, ini pembilang kita bagi dengan pangkat tertinggi pembilang, yang penyebut dibagi dengan pangkat tertinggi penyebut. Kita tulis lagi limitnya, limit x mendekati Tahingga per ya, yang si pembilang kan pangkat tertingginya adalah x ya, berarti jadinya itu 8x dibagi x dikurang 4 dibagi x. Nah yang penyebut, maaf goyang-goyang, yang penyebut pangkat tertingginya adalah x kuadrat, jadi ini 4x kuadrat kita bagi x kuadrat ditambah x aja dibagi x kuadrat juga dikurang 1 dibagi x kuadrat ya, ditambah, berarti ini panjang, 4x kuadrat dibagi x kuadrat dikurang 7x dibagi x kuadrat ditambah 3 dibagi x kuadrat. Kenapa ini ya goyang-goyang dia ini? Oke, nah udah seperti ini, 8x dibagi x coret aja ya,
X kuadrat dibagi X kuadrat, coret aja. Terus ini coret, ini coret. Sama kayak tadi ya konsepnya kalau misalnya mau dijabarin. Terus ini bagi habis, ini juga udah. Nah, berarti limitnya kita tulis ulang ya, karena belum diganti. Limit X mendekati tak hingga per, ini udah habis ya, tinggal 8 dikurang 4 per X. Dalam kurung, ini kan habis ya, berarti 4. Akar 4 ditambah 1 per X dikurang 1 per X kuadrat. Loh, tunggu. Saya ini kenapa sih ya dia goyang-goyang? Nah, ini kenapa 1 per X? Lihat deh, ini kan X dibagi X kuadrat. Jadi kan sebenarnya yang ini kalau misalkan mau dijabarin tuh X dibagi X kali X kan. Habis sisanya 1 per X. Kayak gitu. Ini saya nggak tahu kenapa ini goyang-goyang gini. Nah, terus yang ini juga sama, ditambah akar 4 dikurang 7 per X ditambah 3 per X kuadrat. Nah, sekarang limitnya kita nilai X-nya kita masukin aja ya. Tuh. Oke, nilai limitnya kita masukin aja, berarti ini per dulu. 8 tetap 8 dikurang 4 per tak hingga. Terus, aduh maaf nih kalau misalnya layarnya goyang-goyang ya, sorry banget. Terus yang ini juga sama, akar 4 ditambah 1 per tak hingga dikurang 1 per tak hingga kuadrat ditambah akar 4 dikurang 7 per tak hingga ditambah 3 per tak hingga kuadrat. Oke, hasilnya 8 dikurang 0 per ini ya, akar 4 ditambah 0 dikurang 0 ditambah akar 4 dikurang 0 ditambah 0. 8 dikurang 0 8 per akar 4 itu 2 ditambah akar 4 adalah 2, jadi 8 per 4 sama dengan 2, hasilnya 2 gitu, gampang kan? Oke, saya mau coba cara nge-cheat ya. Ini di sini aja deh. Ini dia jika, aduh ini kenapa sih, saya tuh nggak tahu, layarnya tuh goyang-goyang gitu, aneh, nggak ngerti, maaf. Nah, si cara nge-cheat ini dia jika bentuknya itu limit X mendekati tak hingga, terus bentuknya itu akar ya, misalnya AX plus B, terus dikurang akar misalnya PX plus Q ya. Nah, ini sama dengan L, bentuknya tuh harus kayak gini, sehingga dia itu jika A
lebih besar dari P, maka L sama dengan T hingga. Jika A sama dengan P, maka L sama dengan B dikurang Q per 2 akar A. Jika A kecil dari P, maka L sama dengan negatif T hingga. Gitu. Kita coba yang ini ya. Nah, kan kita soalnya yang ini. Ya, kita sekarang coba nge-cheat aja pakai rumusnya yang ini. Nah, lihat ya, di yang rumusnya ini A-nya itu berdampingan sama X yang paling tinggi. P-nya itu berdampingan dengan X yang paling tinggi. Berarti ini tuh kalau dijabarin sebenarnya A, B, C, yang ini P, Q, R. Gitu. Ya, jadi kita lihat nih A-nya berapa di soal ini kan. Kita punya A-nya adalah 4. P-nya juga 4. Ya, yang kita butuhin kan cuma A sama P doang. Ya, lihat. Oh, A-nya 4, P-nya 4. Sehingga A sama dengan P. Kan sama-sama 4. Nah, maka berarti berlaku yang kedua. L sama dengan B dikurang Q per 2 akar A. L sama dengan B-nya berapa? B-nya itu 1. Kan koefisien di depan X 1. Dikurang Q-nya negatif 7. 2, A-nya adalah 4, akar 4. Ini 1 dikurang negatif 7 jadi 1 tambah 7 ya, 8 per 2 kali 2. 2-nya dari sini, akar 4 adalah 2. Sehingga 8 per 4. Jawabannya adalah 2. Samakan dengan jawaban kita yang tadi. Kayak gitu ya caranya, jadi gampang kok. Nah, untuk tugas yang ketiga, sama nih, kalian juga harus menentukan nilai dari limit ini. Nilai dari nggak kelihatan. Nilai dari limit X mendekati T hingga untuk X kuadrat ditambah X dikurang 1 dikurang akar 4X kuadrat dikurang 7X ditambah 3. Ini ya. Jadi ada 3 tugas. Oke, itu aja saya rasa materi tentang limit yang bisa saya sampaikan. Dengan berakhirnya video ini, berakhirnya juga pertemuan terkait limit, menghitung limit fungsi aljabar. Gitu ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan PC saya aja. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Selamat belajar dan selamat berproses. Semoga ilmunya bermanfaat dan tetap sehat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much.